Ketiga, tanggung jawab dan profesionalisme. Ikuti aturan dan prosedur. Patuhi aturan dan prosedur perusahaan, jangan melanggar atau mengabaikan. Jadi, peraturan kita sudah buat, kita sudah sepakati melalui tanda tangan kontrak. Jadi, terkadang versi yang banyak saya temui, ya ini ceritanya bukan dari satu ya, bukan divisi Abang Putra nih. Ini ada di divisi teman-teman saya, perusahaan teman-teman saya. Terkadang karyawan ini terlalu mengeluh, padahal ada beberapa tanggung jawab itu dia nggak penuhi. Kenapa ya? Aku kok begini-gini saja ya? Padahal aku sudah melakukan yang terbaik, sudah begini. Tak tahunya kan penilaian dari ownernya atau pimpinannya tadi itu kerja sibuk gak jelas, ini yang gak bermanfaat, kesalahan disembunyikan. Nah, jadi dari mulai sekarang itu ya dua hari kita ubah semua gitu. Semua sudah dijelaskan dari awal sampai. Kedua, lakukan pekerjaan dengan baik. Selesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Jangan menunda-nunda atau bekerja asal-asalan. Ya itulah faktornya. Pimpinan punya wewenang untuk karir. Itu wewenang pimpinan. Nah, jadi disitulah tadi pimpinan itu menilai itu pekerjaan mereka ini memang overkah atau memang sengaja ditunda-tunda. Jadi kan kapasitasnya itu kan kita paham ya, manusia normal juga bisa menilai kapasitas kerja itu. Dia main-main kan ya paling wewenang pimpinan ya nahan kan. Cuma image dari aku sudah begini ya, aku sudah begini. Itulah yang sebelumnya kita bahas tadi, terlalu merasa menderita. Padahal penderitaan itu kita yang buat. Kedua, tunjukkan profesionalisme. Bersikap profesional dalam segala hal, baik dalam pekerjaan maupun berinteraksi dengan pimpinan. Jadi tim tadi berinteraksi dengan leader-leader kita yang sudah lengkap seperti inilah. Jadi leader-leader nanti akan berinteraksi ke saya juga seperti itu. 4. Sikap positif dan hormat. Jaga sikap positif. Bersikaplah positif dan optimis. Jangan mudah mengeluh dan menyalahkan orang. Karena kalau kita menyalahkan orang lain, namanya di sini sudah, apalagi yang sudah di atas 1 tahun, sudah tahu lah belang boroknya masing-masing, sering salahkan. Ya kan? Apalagi udah lama tuh, udah tahu borok si A ini, borok si B ini ya. Itu. Jadi fokus saja kepada apa solusi. Bagaimana cara? Bukan tahu ini, tahu ini. Tunjukkan rasa hormat. Hormati pimpinan sebagai atasan dan jangan memperlakukan mereka dengan tidak sopan atau kasar. Karena pimpinan bisa dibilang kebanyakan kita bicara adab ya usia dulu. Rata-rata pasti usianya di atas kita. Orang tua kita juga ngajarin disuruh pakai ayat. Jadi dari cara bicara, bukan berarti takut dia, bukan. Oh, diam ya udah, diam saja lah jadi staf di situ. Mau staf ini jadi diam cuma jadi staf? Enggak kan, ada jenjang enggak kan? Nah, interaksi. Jadi sekarang kan sudah lengkap. Mungkin kalau sama owner diamnya jauh, sama leader kan enggak kan? Itu pimpinan. Jika pimpinan membutuh bantuan, berikan bantuan dengan senang hati, jangan ragu, jangan. Asal aja. Ada seperti itu. Jadi asih aku saja. Kalau yang berdasarkan pengalaman yang saya sampaikan, kenapa pimpinan memilih kita? Karena kita yang terbaik. Jadi kelebihan kita dipilih itu tadi, nah itulah potensi kita mengembangkan skill dan kemampuan. Karena kecerdasan, EQ memang dilahirkan berbeda-beda. Ada yang memang daya tangkapnya lebih cepat, ada yang memang enggak murah. Pikirkan
10 tahun lagi aku akan berdiri seperti Pak Rudi Apriyadi. Setuju? Tepuk tangan untuk tim dulu. Yang terakhir ini saya ulang, saya kerja 30.000, digaji 30.000, kerja saya 300.000 nilai, tapi yang saya dapat itu karena harta orang tua tak ada yang mau saya tunggu, ada buku yang dihapus. Itulah simpanan keluarga kami, tak bisa dijual, bos. Itu. Yang kedua, pokoknya banyak manfaatnya ketika kita disuruh orang lain. Pasti dia gak punya mampu, adalah pembelajaran hal baru, ya kan? Yang penting kalau disuruh leader hal baru atau bukan job desk misalnya, ganti ruginya bukan aku ya, seperti itu lainnya. Risiko ya untuk finansial ya, jangan kita. Tapi kalau risiko lebih tenaga, silakan. Karena itulah akan mengembangkan skill dan keterampilan kalian. Etika dalam berkomunikasi. Komunikasi yang efektif, komunikasi yang efektif, berkomunikasi dengan jelas dan efektif, dan jangan menggunakan bahasa yang membingungkan atau tidak jelas. Bukan sebenarnya, karena kalau tidak jelas terjadi gagal paham. Awak kena marah sama leader. Kata jadi leader bilang, oh ya kerja tadi, oh iya. Ketika salah kita kena marah. Jadi sebelum kena marah, bahasa yang baik. Pak, bagaimana caranya? Misalnya kita buat sudah jadi menulis, semua orang pasti rapi. Karena saya contohkan diri saya sendiri. Seperti itu. Kemudian sampaikan informasi dengan jujur, berikan informasi yang akurat dan jujur. Jangan menyembunyikan fakta ataupun memutar balik kebenaran. Yang saya bilang dari sebelumnya, suatu saat nanti bangkai kemanapun cara kita nyimpan pasti kecil. Jadi itu malah lebih membuat integritas kita sebagai staff ataupun karyawan akan jelek di mata pimpinan. Jadi jujur saja, kalau ada saya dengar itu dia rajulun pahit, gimana gue itu kira-kira apa tuh pernyataan jujur, ada yang tahu ya? Itu apa yang itu? Yang walau biarpun pahit, gimana ya? Jujur walaupun pahit kenyataannya kita jujur gitu. Ucapkanlah walaupun pahit. Daripada kita sembunyikan, lama-lama jadi penyakit. Tepuk tangan buat Pak Fauzi dulu. Sederhana. Kalau kata-kata beliau lah. Kata-kata Pak Fauzi. Oke, lanjut. Tanggapi dengan cepat. Tanggapi pertanyaan atau permintaan dengan cepat dan tepat. Jadi, contoh, ketika leader WA mau di grup ataupun japri, oke? Di grup itu kenapa di grup sampaikan supaya sekali kerja, kan grup itu fungsinya itu ya, benar ya? Oke. Jadi disampaikan. Misalnya leader atau rekan-rekan lah mengirim pesan kepada teman kerja. Masuk pesan. Ditengok terbaca tapi tak dibalas. Kira-kira apa tanggapan rekan-rekan? Coba dulu minta dulu. Kira-kira apa tanggapannya? Menunggu chatnya kering dulu. Iya kan? Kira-kira Bu Ana apa kira-kira? Kalau Bu Ana sebagai yang mengirim pesan kepada bawahan masa saya nggak aktif, tak tahu kita dibaca tidak, siapa tidak, tak tahu berbalas tidak. Kira-kira apa kira-kira Bu Ana? Berarti nggak penting, berarti pimpinan itu nggak penting, iya kan? Ketika kita menilai yang pimpinan kita, wah kita nggak penting, apa kita penting untuk ke bawahan?
jadi rekan-rekan juga, ketika pimpinan leadernya, yang penting jawab, iyakah, apakah, jawab dulu. Itu ada. Nah, yang penting jawab dulu, baik Pak, baik Bu, atau gimana. Nah, walaupun belum dipahami, nah, baru nanti pelan-pelan dipahami. Setuju ya? Oke. Pentingnya adab dan etika. Pertama, membangun hubungan kerja yang baik. Adab dan etika akan membantu membangun hubungan kerja yang baik antara karyawan dan pimpinan. Jadi selama ini mungkin yang lalu hubungan kurang baik, inilah kita bangun agar lebih baik. Kedua, meningkatkan kinerja perusahaan. Karyawan yang beretika akan bekerja lebih efektif dan produktif. Arti dalam karyawan ini, staff dan leader. Jadi kalau beretika, pasti produktif. Kita sudah lihat, kita contohkan beberapa ini kan sudah mulai nampak gambarannya. Ya, Bu Nita betul ya? Bu Ana betul ya? Nah, etika. Menciptakan lingkungan kerja yang positif, ya kan ini yang kita mau semua. Siapa yang mau kerja di lingkungan toksik? Gak ada kan? Jadi adab dan etika akan menciptakan lingkungan kerja yang positif, nyaman, harmonis. Ya kan? Semua yang bekerja tujuan ini kan yang mau dicari. Walaupun tujuan ini bos-bos juga target tetap bos, tekanan tetap. Oke, menghindari konflik. Dengan menjaga adab dan etika, karyawan dapat menghindari konflik dengan pimpinan. Meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan dan yang karyawan-karyawannya beretika akan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. Jadi kita ke poin menghindari konflik. Jadi terkadang sering terjadi konflik antara leader sama bawahan, faktor kurangnya interaksi, kurangnya komunikasi. Jadi penilaiannya, oh nggak menghargai ya kata pimpinan ya, dia punya KPI kan, ada bos di tangan itu KPI, kuat pegangan orang tuh ya kan, lah untuk 5 poin tua ini tidak, wah di khusus kita tak cair, gimana ya kan, sama mereka. Jadi dari bilang rata-rata pasti pimpinan di atas usia kita. Jadi itu saja poinnya. Bagaimana cara kita menghargai orang yang di atas usia kita? Bukan hal yang dilakukan, dihargai. Tepuk tangan untuk saya dulu. Dengan menerapkan adab dan etika dalam berinteraksi dengan pimpinan, karyawan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan kinerja perusahaan, dan membantu hubungan kerja yang baik dengan pimpinan. Itu yang kita mau semua, betul ya? Oh tidak, saya ada suara saya kan? Apa ini yang tujuan kita bekerja? Hah? Agak berat kayaknya. Ini berat ini PR-nya ini, adab ini berat ini ya. Coba dulu tanya dulu Pak Sule dulu. Apa ini bentuk tujuan kita? Kalau tadi saya rekan-rekan gitu. Rekan-rekan kerja, apakah ini tujuan kita bekerja di Bapak Putra? Ya. Serius tidak? Ya. Oke. Mana mulutmu? Mana pun? Ini matanya masih tajam nih. Aduh, dengar tadi enggak dari belakang ini. Enggak ya? Terserah kalau mau enggak ya. Yang positif nanti toksik pun ikut. Tapi toksiknya sendiri nggak semua kenanya. Jadi sekali lagi
inilah tujuan akan kita bangun dengan menerapkan adab dan etika dalam berinteraksi dengan pimpinan. Karyawan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan kinerja perusahaan dan membangun hubungan kerja yang baik dengan pimpinan. Jadi karena kita ada 3 tangga sekarang ini saya sebagai manajer, pokoknya dari CEO ke manajer sampai kepala toko nih. Leader jadi 3 tangga. Staff, leader, saya. Artinya staff menjaga etika ke leader, leader menjaga etika ke owner. Setuju ya? Setuju. Informasi untuk menyederhanakan sistem kerja kepada rekan-rekan divisi AP1, grup WA yang tidak sesuai dengan job desk segera keluar saja. Yang dulu saya buat salah, keluar saja semua, ya kan? Poinnya ke sini sekarang. Adab yang pertama kita perbaiki supaya jangan terjadi gagal paham, ya kan? Tanggapi dengan cepat. Tanggapi pertanyaan atau permintaan dengan cepat dan tepat. Artinya pesan WhatsApp dari owner dan leader secepatnya ditanggapi, dibalas. Jadi kalau rekan-rekan mungkin kerja di perusahaan lain sudah dapat SP kalau tak dibalas. Kalau saya kira-kira untuk sosialisasi 2 minggu, kalian tentukan apa kira-kira sanksinya menurut rekan-rekan ketika saya memberikan tugas supaya saya dianggap penting. Itu yang tadi buat saya. Karena ketika saya dianggap penting, saya akan menganggap kalian penting. Hukum sebab akibat seperti itu, betul ya? Oke. Kira-kira apa? Kira-kira jangan SP, karena SP kita nggak sembarangan keluar sekarang, karena dia SP bukan sembarangan. Untuk sosialisasi. Keliling Mitra Mall 3 kali. Oke, sepakat ya, catat. Keliling Mitra Mall 3 kali. 3 kali. Oke. Jadi begini. Tentu Pak, bagaimana kami di lapangan lagi tidur apa ya? Memang kalau surat keputusan Pak, ada bisa. Coba. Udah. Oke. Keliling Mitra Mall 3 kali. Tapi ini sosialisasi 2 minggu ya. Jadi pesan saya, karena grup sudah keluar semua, saya rasa grup nggak banyak yang berhubungan dengan saya, ya kan? Supaya saya juga hargai kalian. Tolong hargai saya. Gitu. Pak, bagaimana Pak, kami lagi sibuk atau gimana? Kan itu kami di lapangan lagi di jalan. Balas, berikan alasan. Saya juga memahami alasan. Saya juga bukan owner-owner yang main bagus kan. Tapi alasannya jangan bohong. Saya paham. Karena kampung kami kan di Bali Asar itu namanya Kumbur. Kami pun lagi yang berkumpul. Tahunya kami membongak-bongak. Begitu ya sahabat sekali. Jadi jujur saja supaya terbangun hubungan kita yang baik dan benar. Hubungan langsung dengan owner dan wajib ditanggapi dengan cepat. Departemen HRD, Japri dan grup itu. Cuma itu saja. Asisten owner Japri dan grup tugas. Departemen accounting, Japri sama grup tugas sama leader. Ini, jadi tadi tanggung saya departemen sales cuma tim penjualan. Ya, itu cuma kita berhubungannya. Jadi di grup itu saja tak bisa saya balas. Saya pun nggak tahu itu. Jadi ini mungkin lanjutnya nanti, mungkin di pembelian paling, ya kan? Dari keburuan baru selesai. Jadi cukup dijawab baik Pak atau apa kek, seperti itu. Sepakat ya? Keliling Mitra Mall 3 kali. Baiklah, selesai. Jadi kita sudah bicara adab, ya kan? Semoga rekan-rekan semua kita saling menghormati antar peran masing-masing sesuai dengan program kita.
membangun lingkungan positif, lingkungan kerja yang positif. Buah belimbing, buah kelondong. Cakep. Saya undur diri dong. Nah, jadi sebelum kita mulai aktivitas rutin, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.